Halo, selamat pagi teman-teman. Tidak terasa sudah hari ke-8 kita berada di program edukasi Slim at Home. Ketemu lagi dengan saya Coach Senja. Saya sudah turun 8 kilo, stamina makin luar biasa. Dan materi hari ini yang akan saya bawakan adalah membaca tabel nutrisi. Nah, ini dia warningnya ya. Hati-hati kalau berbelanja, jangan lapar mata. Penting nih untuk dicatat dan diperhatikan kalau kita lagi belanja di supermarket, kita harus melihat tanggal kadaluarsanya untuk memastikan produk yang kita beli masih layak konsumsi atau enggak. Kadangkala makanan yang didiskon terlalu banyak, butuh banget tuh kita cek label tanggalnya, karena biasanya yang sudah mepet-mepet itu banyak loh diskonnya. Kemudian kita cek lagi nomor registrasi produk. Nomor ini akan menjelaskan bahwa produk ini terdaftar secara resmi atau tidak. Kemudian komposisi makanan. Karena komposisi makanan akan menjelaskan bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Selanjutnya adalah kandungan gizi. Kandungan gizi juga sangat penting ya teman-teman, karena menunjukkan jumlah gizi yang terkandung di dalam produk yang tertera saji pada kemasan. Oke, kita langsung praktek saja. Nah, ini contohnya. Misalnya saya ingin traveling, di mana saya nggak mungkin bisa membawa makanan segar atau fresh. Atau saya mau camping, dengan sangat terpaksa saya membawa makanan kaleng dong. Nah, ketika saya terpaksa membeli makanan kaleng, saya harus pintar dalam memilih. Ini contohnya. Contoh makanan kaleng yaitu ikan tuna. Ikan tuna ini dari merek atau brand yang sama, penjual yang sama. Hanya saja dari ketiga ini ada perbedaan jenisnya. Tuna yang pertama ada di dalam minyak. Tuna yang kedua ada di dalam bumbu kari. Dan tuna light yang ketiga ada di dalam tuna rebus atau air. Nah, di sini kita harus pintar memilih ketika isinya sama-sama tuna, tetapi kita cek label nutrisinya yang terdapat di pojok kiri. Yang pertama kita lihat adalah kalorinya per kaleng. Yang kedua adalah presentasi lemaknya. Dan yang selanjutnya adalah proteinnya. Dari ketiga di atas, kira-kira kalau saya sedang dalam program body cleansing, nah teman-teman juga sekarang lagi berusaha untuk makan bersih, mana yang kita pilih? Ayo kira-kira yang mana? Ya, betul sekali, yang dipilih adalah nomor 3, karena yang nomor 3 lemaknya paling rendah, kalorinya paling rendah, dan tinggi protein. Jadi jika saya ada di situasi harus membawa makanan kalengan, saya tetap memilih yang terbaik nutrisinya. Jangan sampai kita rugi ya teman-teman. Nah, ini adalah pedoman yang selalu harus kita lihat. Ini adalah tabel nutrisi. Yang kita lihat pertama, pastikan makanan kalengan atau makanan kemasan tersebut rendah kalori, tinggi protein, rendah lemak, dan rendah gula. Nih kita hitung lagi ya teman-teman. Kita praktek hitung kalori dari sebungkus keripik. Ini bukan berarti saya mendiskreditkan suatu produk ya teman-teman, tapi tujuan saya adalah mengajak teman-teman semuanya untuk belajar cara menghitung kalori. Yang pertama kita lihat adalah takaran saji. Yang kita sering banget terjebak di takaran saji. Biasanya teman-teman kalau lihat kalori pasti melihat di total kalorinya deh. Coba ngaku ya. Coba cek yang dilingkari. Informasi nilai gizi di bawahnya adalah takaran saji. Takaran saji per kemasan di situ tertulis 14. Artinya satu takaran saji itu mengandung 10 gram keripik. Jadi dalam satu bungkus keripik itu ada 14 takaran saji. Energi total itu ada 50. Selanjutnya energi dari lemak adalah 25 kilokalori. Saya dan teman-teman yang lainnya yang dulu belum pernah belajar tentang cara membaca label nutrisi, pastinya ngiranya gini. Keripik ini kalorinya rendah, cuma 50 kalori, kan kecil, makan aja deh. Nah, ternyata itu adalah jebakan Batman. Tidak sesimpel itu ya teman-teman cara menghitung kalori dalam sebungkus keripik.
Nih, aku tunjukin caranya seperti ini. Jeng jeng jeng. Nah, seperti ini. Lo, kok bisa? Kok bisa? Nih, aku ajarin ya. Jadi, ternyata menghitung total kalori itu adalah energi total ditambah dengan energi lemak. Kan 75 kalori. Tapi itu berlaku untuk satu takaran saji alias per 10 gram. Tapi mungkin nggak sih kita makan tuh kita ukur 10 gram aja biar kalorinya tetap kecil, biar tetap masuk di diet kita. Nggak mungkin ya teman-teman. Pastinya kita akan menghabiskan satu bungkus lah. Kalau kita menghabiskan satu bungkus, itu sama dengan 140 gram keripik. Jadi 50 ditambah 25 dikali 14, totalnya 1050 per kilokalori. Dalam satu bungkus keripik kita menghabiskan 1000 kalori. Bayangin, padahal 1000 kalori itu adalah makan siang grup slim 2 porsi. Iya kan? Sudah dapat dong dari coachnya masing-masing kalau satu kali makan siang kita itu rata-rata 500 sampai 600 kalori. Dan teman-teman apakah rela hanya makan keripik itu aja tanpa makan nasi dan lain-lain? Teman-teman rela? Jangan ya. Jadi bukan hanya tentang defisit kalori saja ya teman-teman program diet kita ini, tapi juga harus memperhatikan kalori tersebut. Kita harus benar-benar memperhatikan kalori yang kita makan itu termasuk kalori bersih atau kalori kotor. Nah, maksudnya jika kita makan makanan kalori bersih itu lebih bermanfaat bagi tubuh kita kandungannya. Kalau kalori kotor lebih banyak membawa kandungan lemak, kandungan gula tinggi, dan zat aditifnya yang banyak. Jadi walaupun kita sudah pintar membaca label nutrisi, bukan berarti kita boleh jajan sembarangan ya. Ingat, jangan biarkan makanan mengendalikan Anda. Andalah yang harus menentukan apa yang paling pantas masuk ke dalam tubuh Anda. Kita sebagai coach hanya memberikan rambu-rambunya, memberikan arahan. Namun yang terdekat dengan Anda adalah tangan Anda sendiri ya. Jadi tolong dikontrol tangannya. Karena hasil dari program-program ini semuanya pure tanggung jawab diri kita masing-masing. Apalagi kalau teman-teman yang sedang dalam masa body cleansing, berarti makanannya pun harus eat clean. Nah, jika sharing ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengajak orang-orang tersayang kita mengikuti program edukasi pola makan yang selalu diadakan secara gratis. Edukasi pola makan tersebut gratis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu infonya, silakan teman-teman hubungi pengundangnya masing-masing untuk mengikut sertakan saudara, teman, atau siapapun orang-orang tercinta yang sepertinya membutuhkan dari program sharing ini. Oke, baik teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.